Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, di video kali ini saya akan sharing-sharing atau berbagi pengalaman tentang ini mesin las lagi teman ya, inverter las. Ini inverter las MMA, mereknya Essen. Maksimal 90 ampere. Ini udah terima, udah posisi terbongkar atau terbuka tanpa casing seperti ini ya. Dan ini sebelumnya juga sudah pernah masuk bengkel lain, udah pernah diudak-udak bengkel lain dan mungkin gagal atau gimana. Ini saya ceritakan aja karena ini udah selesai saya servis. Nanti akan saya jelaskan apa saja yang rusak dan apa saja yang diganti dan apa saja yang dicek tegangan-tegangannya serta titik poin ya, titik pengecekan untuk mesin las Essen ini. Jadi mesin las Essen ini rusaknya itu adalah pertama itu katanya api kecil ya. Pertamanya api kecil, di outputnya nggak bisa besar apinya. Terus lama kelamaan apinya hilang ya. Lama kelamaan apinya hilang, nggak bisa untuk ngelas, tidak bisa ngelas. Terus mati, nggak keluar api sama sekali. Terus ini IGBT. Ini pakai MOSFET ya. Mesin las ini dia pakai MOSFET. Dia MOSFET-nya sempat jebol. MOSFET-nya sempat jebol semua ini udah saya ganti. Ini MOSFET-nya dia pakai standarnya ya, biasa 20 ampere K2837. Di sini hanya 6 buah ya, 6 biji MOSFET K2837 yang masing-masing itu maksimal 20 ampere. Ini logo juga pertama udah diganti sama bengkel lain dan ini udah saya ganti kembali dengan yang pas ya. Karena sebelumnya elko di sini elko primer ya, jadi yang atas ini ada elko primernya dan yang dua ini adalah elko yang di seri. Ini adalah elko untuk outputnya ya, jadi jangan salah. Ketiga elko ini yang elko primer, yang elko untuk filter tegangan setelah dioda break itu hanya satu ini, dan dua elko yang di bawah ini adalah elko yang di seri, yang dirangkai seri untuk CT-nya atau center tap-nya ya, tengah-tengahnya ground-nya itu untuk menghidupkan trafo output ini ya. Jadi CT-nya atau tengah-tengah pertemuan elko antara positif dan negatif ini, ground-nya itu dia untuk menghidupkan si trafo output, trafo finalnya. Oke, di sini yang saya ganti cukup banyak juga. Yang pertama di sini ada ya MOSFET IRFZ24N. Nah, di sini lihat. Oke. Nah, di sini kelihatan ini ada 4 driver MOSFET ya, atau yang sering digunakan yaitu IRFZ24N untuk N channelnya, dan untuk P channelnya yaitu IRF9Z24. Ini sudah saya ganti karena awalnya itu jebol, sudah saya ganti juga. Terus ini potensio juga saya ganti, tapi ini untuk ngetes dulu ya, saya pakai potensio 1 kilo ohm, potensio biasa ini. Jadi saya mau nyarikan potensio variabel untuk yang khusus mesin las itu, tapi belum stoknya habis. Terus di sini teman, untuk trafo outputnya juga saya ganti dan saya modif ya. Ini kelihatan di kamera. Ini trafo outputnya atau trafo finalnya saya ganti pakai ER42x15 ya. Nah, kelihatan 22/4 ini saya beli online, tapi ternyata setelah dipasang nggak cocok ya, karena tegangannya kurang. Nggak cocoknya itu bukan karena kaki atau nggak pas gitu ya, maksudnya nggak cocok itu karena tegangan outputnya itu nggak sesuai dengan yang mesin las aslinya ini. Jadi ketika ini saya beli baru di Bukalapak harga sekitar 100 ribuan, saya pasang, nah tegangan outputnya itu nggak keluar besar ya, hanya keluar kecil sekitar 25 sampai 28 volt, mentok-mentok 29 volt DC itu udah mentok ya. Harusnya kan untuk tegangan output di sini, tegangan output ke kabel stang las itu di atas 45 volt ya, 45 volt ke atas, 45 sampai 80-an ya untuk outputnya. Jadi ini saya modif, sudah saya modif lilitannya. Ini bekas solasi ya. Ini saya bongkar lilitannya, saya bongkar feritnya, bongkar trafonya, saya lilit ulang, saya lilit bagian primer dan sekundernya.
biar tegangan di sini di atas 40 voltan ya. Ini hasilnya 49 kalau nggak salah, 48 koma ya untuk tegangannya, 48 volt ke atas. Dan di sini yang udah saya katakan tadi, elko-nya udah saya ganti. Ini elko-nya yang baru. Ya, elko-nya soket or ya. Mungkin nggak begitu kelihatan. Nah, di sini elko-nya saya ganti pakai nilai 680 mikrofarad 420 volt. Ini 2 biji untuk yang serinya ya. Yang atas sama ya, 680 mikrofarad 420 volt. Nah, ini. Terus apalagi ya, MOSFET ini udah saya jelaskan tadi, yang saya ceritakan tadi. MOSFET udah saya ganti 6 biji. Sekarang kita beralih ke PCB belakangnya. Nah, seperti ini tampilan belakangnya teman-teman untuk mesin las Essen ya, Essen 90 ampere. Di sini di bagian driver ya, driver atau filter sebelum masuk ke kaki gate MOSFET ada banyak komponen yang rusak juga. Pertama ini resistor-resistor di kaki gate-nya ya. Ini yang saya jumper dan banyak sekali jalur-jalur yang putus, jalur-jalur yang mengelupas, jadinya agak menyulitkan karena kadang-kadang dicek normal dan jalurnya ternyata putus. Komponen dicek normal ternyata hanya karena jalurnya putus ya. Itu bisa menyebabkan mesin lasnya nggak bekerja normal. Nah, kelihatan di sini. Ini udah saya ganti. Nah, ini resistor di kaki gate-nya sudah saya ganti semua. Nilainya 10 ohm ya masing-masing. Nilai masing-masingnya 10 ohm, dan ini sangat penting dan vital ya. Resistor sekecil ini jangan dianggap sepele. Jangan meremehkan resistor ini, karena kalau ada salah satu resistor yang nilainya melar atau nilainya molor ya, nilainya nggak sesuai dengan yang tertera di cincin di bodi yang resistor, itu bisa menyebabkan MOSFET-nya jebol, bahkan bisa merembet jebol semua ya. Jadi di sini resistor 10 ohm di kaki gate-nya, entah itu 10 ohm, biasanya yang digunakan itu antara 10 ohm dan 5 ohm. Nah, itu resistor-resistor itu digunakan untuk mengumpankan tegangan PWM ya, tegangan pulse PWM dari trafo GDT. Ini trafo GDT di sini, di dalam sana nggak kelihatan ya, di trafo GDT. Nah, outputnya ke kaki gate. Nah, ini melewati resistor ini. Setiap resistor di kaki gate itu pasti ada resistornya, pasti itu ya, entah itu merek apapun, pasti di kaki gate-nya atau kaki nomor 1 MOSFET dari kiri itu pasti ada resistor, entah itu nilainya 10 ohm atau 5 ohm. Nah, itu harus dipastikan normal dulu dan resistornya normal, nggak molor nilainya ya. Ini terus ini di kaki source-nya saya jumper, kaki source, kaki drain saya jumper karena jalurnya banyak yang putus ternyata ya. Terus ini di bagian sini disolder ulang, bagian penyearah dan filternya, drivernya disolder ulang, termasuk di kaki trafo GDT, trafo osilator disolder ulang biar hasilnya lebih maksimal, karena seringkali solderan kendor atau solderan ngefong bisa menyebabkan mesin lasnya api kecil atau nggak keluar tegangan ya, atau OC bahkan ya. Terus ini ya, ini bagian bagian jalur trafo ya, jalur trafo output atau trafo finalnya tadi. Yang tengah ini groundnya, yang tengah groundnya ya, yang tengah groundnya. Ini ground yang masuk sini ya, ground ya. Yang tengah ground, yang pinggir-pinggir itu adalah jalur positifnya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi trafonya itu dibagi 4 ya. Trafo output final mesin las itu biasanya dibagi 4 kalau pada mesin las umum ya. Mesin las yang kecil-kecil itu dibagi 4. Jadi 4 output ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, yang keempat jalur ini masuk ke dioda. Ini dioda dioda ultra fast maksudnya. Dioda ultra fast recovery.
ya 3 kaki. Yang sebelah sini untuk mengarahkan sebelah sini, yang atas nomor 2, nomor 3 yang sebelah sini, dan yang jalur terakhir diarahkan oleh dioda terakhir ini. Jadi ada 4 dioda ultrafast untuk keempat jalur output trafonya, keempat jalur output positif trafo ya. Nah ini ya kan, ini satu, ini output ya, output positifnya 1, 2, tengahnya CT ya atau groundnya, sana ada juga 1, 2, dia ada 4. Ini filter output, induktor di filter outputnya. Terus harus diperhatikan juga di sini ada AirSUN ya, ini ada AirSUN atau AirSUN ya. Sini ada AirSUN sebagai jumper dan juga sensor arus ya, sensor arus untuk diumpan balikan sebagai feedback ke bagian PWM. Jadi kalau AirSUN-nya ini soldernya kendor atau mungkin retak atau pecah ya, itu biasanya ampernya kecil atau bahkan tegangannya terlalu besar biasanya. Ini AirSUN penting juga, nggak boleh AirSUN-nya tuh nggak boleh disolder langsung ya, karena dulu ada yang AirSUN-nya itu langsung di jumper pakai kabel atau pakai kawat biasa. Nah itu menyebabkan PWM-nya error ya, atau PWM-nya jadi nggak karuan, nggak stabil, dan outputnya di sini kecil atau mungkin terlalu besar ya. Kadang-kadang ada yang kalau AirSUN-nya rusak atau AirSUN langsung di jumper langsung, itu outputnya sini tegangannya terlalu besar atau arusnya terlalu besar, atau sebaliknya arusnya kecil dan tegangannya juga kecil. Itu tergantung PWM-nya masing-masing. Jadi AirSUN penting disolder ulang di bagian sini, kaki AirSUN-nya. Nggak boleh jangan sampai AirSUN-nya ini kendor, terutama yang jalur output jalur feedback ke atas ini disolder ulang aja ya. Untuk jalur feedbacknya diambilkan dari sini, ada resistor untuk jalur ini ya, ada resistor ini untuk jalur negatifnya, dan untuk positifnya ini, positifnya yang ini ya, output dari dioda ini, kaki tengah atau kaki katoda dioda itu output positifnya. Oke, yang ini tadi yang elko primer ya teman-teman, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi yang satu elko itu untuk filter tegangan primernya atau tegangan output dari ini dioda break ya. Ini dioda break masuk sini. Yang ini saya katakan tadi dia di seri ya. Ini negatif, ini positif, negatif, positif. Dan tengahnya sini atau CT-nya atau ground-nya ini digunakan untuk menyalakan trafo finalnya tadi. Jadi jangan salah mengganti elko-nya. Elko-nya tetap harus besar ya, karena ini CT-nya atau ground-nya tengah ini, pertemuan antara positif dan negatifnya ini digunakan untuk menghidupkan trafo. Dan juga perlu diperhatikan di sini ada kapasitor Miller ya, merah itu ya. Kapasitor Miller itu kalau nilainya kering itu bisa menyebabkan api kecil juga. Terus untuk ini elko primer nggak boleh nilainya berkurang, kalau kurang bisa menyebabkan MOSFET jebol. Atau yang seringnya itu kalau pakai IGBT, kalau elko primernya kering itu bisa menyebabkan IGBT sering jebol itu ya. Oke, di sini sementara nyoba seperti ini dulu, nanti saya rapikan. Kita lanjut ke pengecekan tegangan temennya. Di videonya nggak usah lama-lama, kita langsung ke pengecekan tegangannya, walaupun ini udah 13 menit lebih ya. Jadi saya akan langsung ngecek tegangan. Pertama nanti cek tegangan primernya, cek tegangan PSU sekunder 24 volt ya untuk relay, kipas, dan untuk driver PWM, driver MOSFET ini, driver PWM yang menggunakan 4 MOSFET tadi, dan 12 voltnya untuk menghidupkan PWM, modul sisirnya ini, modul PWM. Terus nanti kita cek frekuensi output PWM dan frekuensi di kaki sini, di kaki MOSFET, dan juga tegangan di setiap masing-masing MOSFET-nya ya. Di sini ada 6 biji. Terus terakhir nanti kita cek tegangan output, langsung digunakan untuk nyoba ngelas ya. Oke, saya persiapkan dulu untuk testernya. Ini kayaknya habis baterai. Oke, saya colokkan dulu ke listrik ya, dan kita cek tegangannya. Oke, saya nyalakan ya. Ini untuk teman-teman yang masih
proses pengecekan karena mesin lasnya udah normal ya. Jadi kalau pas ngetes harus di seri pakai lampu bolam di sini di input tegangannya di seri pakai lampu bolam karena ini udah normal, jadi saya langsungkan aja. Oke, kipas sudah nyala dan LED di sini juga udah nyala hijau. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pengecekannya. Nah, pertama cek di tegangan primernya dulu teman-teman. Ya di sini kelihatan ya untuk layar LCD testernya. Ini untuk tegangan di sini, tegangan primer ya. Ya di sini. Ya ini tegangan primer. Ini dioda brake. Ini relay di sini. Ini 24 volt relay. Yang sebelah sini tadi MOSFET ya, driver MOSFET. Oke, sekarang kita cek. Ini primernya 270 volt. Normal ya, karena listrik di bengkel juga agak ngedrop. Nih listrik bengkel AC PLN nya 208 volt, jadi outputnya cuma segini. Yang penting di atas 250 volt, nggak kurang dari ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sekundernya ya, karena primer udah. Sekarang kita sekunder power supply. Ini power supply nya output utamanya itu 24 volt, utama 24 volt, dan dia digunakan untuk masuk IC ini ya. Ini IC regulator penurun tegangan ya, 7812 biasanya. Untuk groundnya kita jepitkan di sini. Sebenarnya pakai jepit ya untuk biar nggak megang. Ini tegangan 24 volt di relay juga bisa. Ini ground di sini ya, di sebelah kiri. Nah, ini tegangannya 24 volt, 24,42, stabil normal ya. Untuk IC 7812 atau 12 volt untuk PWM di sini. Saya zoom biar kelihatan teman-teman. Nah, kelihatan ya. Ini ya titik 3 yang ini saya lingkari ini. Nah, ini adalah kaki 7812. Kita cek di kaki nomor 3 ya untuk outputnya. Oke, untuk groundnya udah saya jepitkan di sini ya biar nggak megang. Tegangan 12 volt di sini ya, 12 volt nih, 11,93, toleransi dan normal ya. Yang penting nggak lebih dari 12. Sekarang di sini harus benar-benar stabil di 12 volt ya. 11,8, 11,9 itu normal-normal aja. Jadi udah normal. Sekarang kita cek dulu untuk VCC IC PWM-nya. Sama ya, karena di sini udah keluar, di atas juga udah keluar harusnya di IC PWM. Di IC PWM-nya menggunakan KA3525 tapi nggak kelihatan ya ini. Karena di sebalik sana, jadi agak susah ini. Ini desain mesin lasnya saya juga nggak begitu seneng dengan desain mesin lasnya. Karena apa itu namanya, PCB nya menghadap ke sana, jadi agak susah untuk ngecek tegangan. Ini kita cek tegangan di kaki nomor berapa itu ya, ini kaki nomor 8, 5 volt ya, tegangan soft start. Kaki nomor 12 kalau nggak salah, ntar saya lupa kaki IC nya ya. Kaki nomor berapa itu? 5 volt. Oke, bentar, saya cari dulu ya. Saya lupa datasheetnya, lupa pinoutnya maksudnya. Nah, kaki nomor 13 temen ya. Kaki nomor 13 IC KA3525. Ini terbaca. Nah, 11 ya. 11, sama yang seperti di kaki nomor 3 7812 tadi. Oke, udah stabil. Sekarang kita lanjut untuk pengecekan frekuensi dan tegangan output ya. Frekuensi kerja mesin las ini karena dia menggunakan MOSFET untuk finalnya, maka frekuensinya sekitar 100 kHz ke bawah atau sekitar 90 sampai 110 kHz ya. Sini kita ceknya di kaki tengah
atau kaki drain keempat MOSFET IRF ya, keempat MOSFET driver IRF Z24N dan IRF 9Z24N. Di sini kaki tengahnya atau di bodinya. Ini tegangannya dulu ya. Tegangannya di sini normalnya sekitar 12 sampai 15 volt ya. Seringnya 14 volt. Pokoknya sekitar 13 sampai 15 volt di sini tegangannya. Ini di masing-masing kaki drain atau body MOSFET-nya harus sama semua tegangannya. Ya, sudah sama. Itu kaki tengah ya, kaki tengah sama, ini kaki drain. Jadi kaki drain itu terhubung dengan body, dia kalau dicek harusnya sama. Untuk kaki gate-nya, kaki gate MOSFET IRF ini yang IRF Z24N itu 5 volt ya, sama 5 volt IRF Z24N. Dan untuk yang IRF 9Z24N, teman-teman yang mungkin perlu tegangannya ini ya, perlu ngecek ya. Tadi untuk yang IRF Z24N karena dia N channel maka inputnya positif. Di sini ground dengan positif gate-nya 5 volt. Untuk yang IRF 9Z24N karena dia P channel ya maksudnya, itu maka probe merah di 24 volt dan probe hitam di kaki gate IRF 9Z24N. Ini 4,2 sama ya. Terus kita ngecek untuk frekuensinya. Ini frekuensinya kita cek juga di kaki tengah atau kaki drainnya. Wah, entek baterainya. Oke, maaf tadi baterai testernya habis saja. Ini untuk frekuensinya di kaki drain MOSFET IRF keempat IRF nya harus sama ya. Ini di sekitar 100 kHz dan terbaca 90,5 kHz, itu normal ya. Semua kaki harus sama. Oke, karena udah normal dan tegangan tadi juga udah normal. Sekarang kita lanjut ke bagian ini ya, output dari trafo GDT atau di kaki gate MOSFET ya, atau outputnya trafo GDT yang menuju penyiarah, menuju resistor 10 ohm. Kita cek tegangannya di situ dan kita cek frekuensinya juga. Untuk probe hitam ditempatkan di kaki source atau kaki nomor 3. Dan untuk probe merah di kaki gate atau kaki nomor 1 ya. Ini kita cek tegangannya dulu. Pastikan ketika perbaiki mesin las yang MOSFET itu jebol, awalnya rusaknya jebol, itu kalau belum normal frekuensi dan tegangannya di kaki gate itu jangan dipasang dulu MOSFET-nya, karena bisa fatal banget teman. Karena udah pengalaman sering banget saya menjumpai ketika ngecek ganti GBT atau ganti MOSFET itu tegangan di kaki gate-nya dan frekuensinya belum normal, kok IGBT atau MOSFET sudah dipasang, itu nanti bakal jebol lagi, atau baru dipakai sebentar MOSFET-nya atau yang pakai IGBT langsung jebol dan terulang gitu terus ya. Jadi di sini tegangan gate-nya harus dipastikan normal dulu. Ini ya, 4,9 volt. Kita balik aja yang kaki gate yang hitam ya, karena tadi kebalik ya, biasanya kaki probe merah di gate nya. Ini 4,9 volt 4,9 volt normal atau mendekati 5 volt ya. Ini yang MOSFET kedua sama, yang ketiga sama juga. Ini yang bawah ya, yang bawah sini. Nah, ini kebalik berarti, yang kaki source-nya yang merah. Oke, sama, ini juga sama. Ini yang terakhir sama semua. Kita cek frekuensinya coba di sini ya. Frekuensinya pakai ini. Oke, bentar. Frekuensinya pakai ini. Oke ya, frekuensinya di kaki gate MOSFET sama 90 kHz. Ini juga sama. Jadi frekuensinya harus sama dengan yang di driver MOSFET tadi ya, keempat MOSFET IRF tadi harus sama dengan frekuensi di kaki gate. Nah, kalau udah sama berarti udah normal ya. Kalau belum sama di kaki gate ini frekuensinya atau tegangannya masih naik turun, berarti ada masalah
mungkin resistornya molar atau gimana, atau ada kapasitor dan dioda yang bocor. Ini udah normal. Oke, selesai ya untuk pengecekan nyetrum bro mesin las. Ada yang bocor kayaknya. Di sini kita cek tegangan outputnya karena udah normal tadi untuk PWM nya. Ini tegangan output bentar, ukur 16 volt. Nah ini ya tegangannya 36 volt, gak drop dikit gak apa-apa ya, yang penting normal. Ini kayaknya ininya ya yang bermasalah juga karena udah berkarat. Nah kadang-kadang tinggi kadang-kadang rendah tegangannya 38, yang penting nggak kurang dari ini. Oke, sekarang nanti kita coba untuk ngetes ngelas temen ya nanti. Nah, ini nggak ada apa-apanya ya. Nah, kemarin saya cek tuh normal aja, nggak ada. Kemarin saya cek normal loh. Nah ini ya udah lihat, ini saya tes pakai kabel kecil, apinya udah besar. Wah ini lihat, saya zoom, boy. Nah ini, ini udah besar banget teman. Lihat, ya ini saya coba untuk kabel biasa. Ini ampernya baru kecil ya, udah kayak gini. Nah, lengket bro. Ini berarti menandakan mesin lasnya udah normal, apinya udah gede banget ini. Oke ya, ini kita untuk ngetes pakai kawat elektroda untuk ngelas ya. Oke, jadi semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila saya ngomongnya masih belepotan temen ya, karena capek juga. Nih baru selesai mengerjakan beberapa mesin las yang kemarin saya kirim ke daerah Jawa Barat. Itu banyak sekali servisan mesin las dari luar ya, udah baru selesai. Jadi saya ngomongnya di depan kamera mungkin belepotan, jadi mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharing pengalaman ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan pengecekan tegangan mesin las Essen ini. Oke, lanjut ke pengetesan lasnya. Oke, ini ya mesin las Essen-nya udah saya tancapkan ke kabel stang las walaupun di jumper karena ini soketnya rusak ya. Posisi nyala, kita coba tes. Ini ampere harusnya setengah ya, nggak full. Nah ini ampernya belum full, gede banget apinya. Oke, udah normal ya, alhamdulillah. Nah ngetes lama, kita panjer lama, udah normal juga. Oke ya, tetap sip, mantap lah pokoknya ini. Ngelas untuk lama ya. Oke, sip, alhamdulillah. Jos, mantap.